Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mempelajari presentasi hari ini. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 6 atau kuliah linguistik bimbingan historis. Kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, Angga Hidayah, yang kedua Septiana Novarida, ketiga Alif Isroatun Islamiyati, yang keempat Indah Wahyuanti. Di sini kami akan mempresentasikan linguistik bandingan historis yang diampu oleh Bapak Muhammad Ahmad Syauqi Yahya. Di sini kelompok kami akan membahas tentang klasifikasi tipologis. Nah, klasifikasi tipologis itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, klasifikasi tipologis fonologis. Yang kedua, klasifikasi morfologis. Yang ketiga, klasifikasi sintaksis. Yang keempat, klasifikasi semantik. Baik, langsung saja. Ini saya akan menjelaskan klasifikasi fonologis. Nah, klasifikasi fonologis ini dibagi menjadi 5 ya teman-teman. Klasifikasi fonologis dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah konfigurasi fonem, ciri-ciri distintif. Yang ketiga, ciri-ciri prosodi. Yang keempat, relasi konsonan vokal. Yang kelima, distribusi fonologis. Nah, di sini saya akan menjabarkan konfigurasi fonem. Konfigurasi fonem adalah gambaran mengenai posisi fonem-fonem baik vokal maupun konsonan yang dimiliki sebuah bahasa dilihat dari alat-alat ucap manusia. Nah, dasar pembuatan konfigurasi fonem adalah peta-peta sebuah bahasa yang telah disusun para peneliti sebagai hasil deskripsi tiap-tiap bahasa. Nah, konfigurasi fonem ini sendiri mencakup dibagi menjadi 2 ya teman-teman. Konfigurasi vokal dan konfigurasi konsonan. Yang pertama, konfigurasi vokal itu merupakan peta vokal sebuah bahasa yang dilihat dari posisi alat ucap manusia untuk menghasilkan vokal itu sendiri. Nah, peta vokalnya itu dibagi menjadi 3 ya. Ada posisi bibir, posisi lidah, posisi rahang atas dan rahang bawah gitu. Selanjutnya, konfigurasi konsonan. Konfigurasi konsonan adalah peta konsonan sebuah bahasa dilihat dari alat-alat ucap manusia yang menghasilkan konsonan. Peta konsonan ditentukan oleh posisi artikulator. Nah, saya tekankan lagi ya. Ditekankan pada posisi artikulator, titik artikulasi, dan jalan udara, hambatan udara. Nah, gambaran ini diklasifikasikan ada peta konsonan. Yang pertama ada nasal, hambatan, afrikatif, frikatif, lateral, retrofleksi, flap, dan semivokal. Selanjutnya, ciri-ciri distintif. Ciri-ciri distintif fonologi itu dibagi menjadi 2, yaitu ciri-ciri distintif sonoritas dan ciri distintif tonalitas. Yang pertama, ciri distintif sonoritas itu diukur berdasarkan jumlah konsentrasi energi dalam spektrum dan waktu. Nah, berdasarkan ciri tersebut itu dapat dibedakan menjadi berapa ini ya? 2. Yang pertama, vokalik
dan non-vokalik. Nah, semua yang dimaksudkan bersifat vokalik, semua konsonan hampat, aktif dan aktivis bisa non-vokalik. Yang kedua, kompak, longgar. Yang ketiga, oral berlawanan dengan nasal. Itu yang ciri-ciri distintif sonaritas ya teman-teman. Selanjutnya ciri-ciri distintif tonalitas. Berdasarkan ciri tonalitas ya di sini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama, sempit melawan dengan tajam. Terus tajam melawan tak tajam. Nah, saya uraikan ya. Sempit melawan tajam dari sudut pandang di atas itu bahwa ditandai oleh pergeseran salah satu komponen ke arah bawah yang melemahnya salah satu frekuensi yang tinggi. Ciri distintif sempit dan tajam ditandai oleh penyempitan lubang resonator mulut di bagian depan. Terus yang kedua, penjabaran dari tajam dan tak tajam itu dilihat dari sudut pandang artikulatoris ditandai dengan melebarnya resonator lubang mulut bagian belakang. Selanjutnya ciri-ciri prosodi. Nah, ciri-ciri prosodi ini distintif. Ciri-ciri prosodi ini dibedakan menjadi dua ya teman-teman. Ada ciri-ciri segmental dan ciri-ciri suprasegmental. Nah, ciri-ciri segmental ini adalah ciri yang langsung membentuk dan menentukan kualitas fonem. Sedangkan ciri suprasegmental itu ciri yang ditambahkan dalam suatu bunyi dengan atau tanpa mempengaruhi kualitas bunyi yang ditambahkannya. Selanjutnya ciri relasi vokal konsonan. Berdasarkan perkembangannya ya. Ini adapun telah dibedakan menjadi beberapa beberapa pendapat. Yang pertama itu Afrika Barat. Afrika Barat itu mempunyai perspektif bahasa, struktur bahasa dengan KV. Terus sedangkan yang dimiliki oleh Jerman itu seperti Inggris dan Jerman itu mempunyai struktur vokal konsonan KKK, V, KKK atau KKK, V, KK. Itu ya relasi vokal konsonan menurut penyebaran ketiga daerah itu tadi. Selanjutnya distribusi fonologis. Distribusi fonologis ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama di awal suku kata, tengah suku kata, dan akhir suku kata. Nah, yang contohnya awal suku kata itu misalnya fonem R dan H yang di posisi awal, dan fonem N hanya muncul di posisi akhir suku kata. Yang muncul di posisi tengah itu posisi itu ya teman-teman. Saya tekankan lagi untuk yang posisi awal suku kata itu ada fonem R, H. Terus sedangkan yang fonem yang muncul di
akhir biasanya itu terdapat dalam orang Indonesia ya teman-teman, pada fonem B, D, J, G, dan C. Nah itu muncul di akhir suku kata. Nah sekian, terima kasih. Oke, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Angga. Saya Indah Bayuanti di sini akan membahas tentang tipologi morfologis. Bidang morfologi juga dapat dijadikan dasar pengklasifikasian bahasa. Sejak abad ke-19, para ahli bahasa telah melakukan klasifikasi morfologis dan dilanjutkan oleh para sarjana pada abad ke-20. Para ahli abad ke-19 dalam melakukan klasifikasi bahasa lebih menekankan pada aspek-aspek kualitatif, sedangkan para sarjana pada abad ke-20 menambahkan aspek kuantitatif. Para ahli bahasa abad 19 hanya berusaha menemukan ciri-ciri tertentu dalam tiap tataran bahasa. Mereka belum mempersoalkan aspek-aspek yang bersifat kuantitatif berkaitan dengan ciri-ciri tertentu setiap bahasa. Misalnya, yang pertama, bahasa frekuensi, pemunculan dari tiap ciri tersebut. Yang kedua, apakah ciri-ciri tersebut produktif dalam pemakaiannya atau hanya residu dari perkembangan bahasa masa lalu. Sebagai contoh, para ahli abad ke-19 pengelompokan bahasa Indonesia sebagai bahasa aglutinatif, yakni bahasa yang mengenal afiks atau himbuan berupa prefiks, infiks, sufiks, dan juga konfiks. Namun mereka belum mempersoalkan beberapa banyak pemunculan dalam bahasa, apakah tiap-tiap afiks tersebut produktif ataupun tidak. Tipologi morfologis pada abad ke-19. Di sini ada 4 klasifikasian. Yang pertama, klasifikasi morfologis abad 19 kelompok 1. Yang kedua, klasifikasi morfologis abad 19 kelompok 2. Yang ketiga ada klasifikasi morfologis abad 19 kelompok 3. Dan yang keempat, klasifikasi morfologis abad ke-20. Klasifikasi morfologis. Yang pertama ada klasifikasi morfologis abad ke-19 kelompok pertama. Dua sarjana bersaudara yaitu Friedrich dan juga Agus besar jasanya dalam meletakkan landasan tipologi morfologis abad ke-19. Mereka mempergunakan morfem dasar atau bentuk dasar bahasa STEAM dan morfem terikat sebagai landasan klasifikasinya. Pada tahun 1808, Friedrich dan Agus mengajukan klasifikasi atas bahasa-bahasa di dunia menjadi 2 kelompok besar, yaitu bahasa-bahasa yang berafiks dan bahasa-bahasa yang berfleksi. Pengertian afiks dalam klasifikasi tersebut adalah unsur-unsur yang menggabungkan dengan morfem dasar atau STEAM tetapi jelas batasannya. Misalnya kata petani yang dibentuk dari morfem pe dan tani. Fleksi dalam klasifikasi Agus diartikan sebagai perubahan internal dalam akar kata. Misalnya contoh pada bahasa Inggris ini, sing, sang, sung, did, do, did, don't, read, wrote, written, dan lain sebagainya. Yang kedua ada klasifikasi morfologis abad 19 kelompok 2. Pada klasifikasi ini terdapat 3 pengelompokan. Yang pertama, bahasa dengan akar monosilabis. Apa yang dimaksud dengan akar monosilabis? Pada bahasa dengan akar monosilabis ini, kelas bahasa tidak mempunyai kemampuan untuk berkomposisi. Dengan demikian tidak memiliki grammar. Yang termasuk kelompok ini adalah bahasa Cina dan bahasa Vietnam yang menyatakan relasi gramatikalnya hanya berdasarkan posisi atau urutan kata. Yang kedua, ada bahasa dengan akar kata yang mampu berkomposisi. Maksudnya, kelas bahasa ini memiliki grammar karena kemampuan berkomposisi tersebut. Bahasa-bahasa Indo-Eropa dan semua bahasa lain yang tidak termasuk kelompok 1 dan 3 termasuk dalam bahasa berkomposisi. Yang ketiga ada bahasa dengan akar disilabis. Apakah akar disilabis itu? Jadi akar disilabis ini, akar kata bahasa ini ditandai oleh 3 komponen sebagai dasar pembentukan katanya yang sekaligus menjadi pendukung makna yang termasuk kelas bahasa ini adalah kelas bahasa-bahasa. 3 komponennya yaitu bahasa tahap radikal, bahasa termisional, dan bahasa tahap infleksional. Yang menyatakan relasi gramatikalnya hanya berdasarkan posisi atau urutan kata. Yang kedua,
Ada bahasa dengan akar kata yang mampu berkomposisi. Maksudnya, kelas bahasa ini memiliki grammar karena kemampuan berkomposisi tersebut. Bahasa-bahasa Indo-Eropa dan semua bahasa lain yang tidak termasuk kelompok 1 dan 3 termasuk dalam bahasa berkomposisi. Yang ketiga ada bahasa dengan akar disilabis. Apakah akar disilabis itu? Jadi akar disilabis ini, akar kata bahasa ini ditandai oleh 3 komponen sebagai dasar pembentukan katanya yang sekaligus menjadi pendukung makna yang termasuk kelas bahasa ini adalah kelas bahasa-bahasa. 3 komponennya yaitu bahasa tahap radikal, bahasa termisional, dan bahasa tahap infleksional. Selanjutnya ada klasifikasi morfologis abad ke-19 kelompok 3. Bahasa-bahasa yang dibentuk, yang pertama ada bahasa kolokatif, yang kedua bahasa derivatif. Bahasa-bahasa yang berbentuk bahasa kolokatif misalnya bahasa Cina, bahasa derivatif yang terbagi atas A dengan yuxtaposisi unsur gramatikal, B dengan perubahan pada akar kata, C dengan sufiks yang sebenarnya atau Latin Sanskerta. Klasifikasi morfologis abad ke-20. Ada parameter 1, parameter 2, dan juga parameter 1 bertalian dengan konsep gramatikal, yaitu relasi antara sebuah kata dengan kata lainnya dalam sebuah kalimat. Sapir membedakan 4 macam tipe konsep gramatikal sebagai berikut. Konsep dasar yang konkret. Konsep dasar yang konkret adalah konsep yang tidak mengandung relasi tertentu. Biasanya unsur itu dinyatakan oleh kata-kata dasar atau unsur kata yang menyatakan sebagai berikut: objek, rumah, ayah, bintang, pohon, dan lain-lain. Tindakan, tidur, lihat, makan, pukul, ambil, dan lain-lain. Sifat, putih, hitam, merah, besar, kecil, dan lain-lain. Yang kedua ada konsep derivasional. Konsep ini biasanya kurang konkret dan dinyatakan oleh pengafiksasian atas kata dasar atau unsur kata oleh modifikasi intern dari kata dasar atau akar kata. Konsep ini berbeda dengan konsep yang menerima pertama, ia menyatakan ide yang tidak relevan dengan proposisi secara keseluruhan, tetapi konsep ini memberikan suatu tambahan makna pada akar kata dengan mempunyai pertalian inheren dan konsep yang pertama. Ada yang kedua ada parameter 2. Parameter 2 berkaitan dengan proses penggabungan konsep-konsep gramatikal. Berdasarkan macam-macam metode atau proses untuk menggabungkan konsep-konsep gramatikal, Sapir mengatakan bahwa bahasa-bahasa dapat memiliki satu atau lebih dari proses-proses tersebut. Yang pertama ada proses isolatif, yang kedua aglutinatif, yang ketiga bahasa fusional, yang keempat ada bahasa simbiolisme. Selanjutnya ada parameter ketiga. Parameter 3 didasarkan pada tingkat penggabungan sintetik antara unsur-unsur atau konsep-konsep gramatikal, yaitu seberapa kompleks penggabungan yang terjadi antara konsep dasar atau kata dasar atau akar kata dan afiks-afiksnya. Penggabungan unsur-unsur pada sebuah konsep dasar menjadi inti sebuah kata dapat menghasilkan 3 tingkat penggabungan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa analitis. Apa sih bahasa analitis itu? Jadi bahasa analitis adalah bahasa yang tidak menggabungkan suatu konsep pun pada suatu kata, misalnya bahasa Cina. Yang kedua ada bahasa sintetis, yaitu bahasa-bahasa yang menggabungkan unsur-unsur konsep-konsepnya tetapi terbatas jumlah penggabungannya itu, misalnya bahasa Latin, bahasa Arab, dan bahasa Fin. Yang terakhir ada bahasa polisintetis, yaitu bahasa-bahasa yang menggabungkan konsep-konsep secara melimpah berpusat. Oke, itu tadi penjelasan tentang tipologi morfologi. Selanjutnya tipologi sintaksis akan disampaikan oleh Seftia. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Indah untuk membahas tentang tipologi sintaksis. Jadi, tipologi sintaksis memang lebih banyak menghasilkan ciri-ciri yang universal. Namun, tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan-perbedaan di bidang sintaksis dalam berbagai bahasa. Berikut akan Anda pelajari tipologi sintaksis berdasarkan yang pertama, urutan atau order, yang kedua, kelas kata, dan ketiga, numeri, gender, dan konkordinasi. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tipologi sintaksis berdasarkan urutan kata atau order. R. Lepsius
pada tahun 1880 dalam bukunya yang berjudul Nubische Grammatik sudah mengemukakan gagasan-gagasan dasar tentang tipologi sintaksis yang didasarkan pada urutan atau order. Lepsius sudah menyebut adanya hubungan antara posisi genitif dan preposisi versus posposisi. Ia juga mengajukan hipotesis bahwa beberapa bahasa cenderung mempergunakan urutan modifier-modified yang menerangkan mendahului yang diterangkan. Sebagai contoh dalam bahasa Inggris, garden flower, bunga kebun. Garden modifier, flower modified. Yang kedua, flower garden, kebun bunga. Flower modifier, untuk yang garden itu modified. Jadi, kalau di bahasa Indonesia, contohnya itu yang pertama kan garden flower, berarti yaitu bunga kebun. Bunga yang diterangkan dan kata kebun yang menerangkan. Untuk yang kedua itu kan flower garden, kebun bunga berarti. Nah, berarti untuk kata kebun itu yang diterangkan dan bunga yang menerangkan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk gagasan awal sebagaimana yang diketengahkan Lepsius digarap lebih lanjut secara rinci dan sistematis oleh Wilhelm Schmidt. Beberapa pendapat yang bermanfaat bagi klasifikasi tipologis adalah sebagai berikut. Preposisi berjalan seiring dengan urutan nominatif genitif, sedangkan preposisi bertalian dengan urutan genitif nominatif. Yang pertama, urutan nominatif genitif cenderung muncul dengan urutan kata kerja objek nominal, sedangkan urutan genitif nominatif bersamaan dengan urutan objek nominal kata kerja. Untuk yang kedua, urutan nominatif genitif biasanya sejalan dengan pula urutan kata benda adjektif, sedangkan urutan genitif nominatif akan muncul bersama-sama dengan urutan adjektif kata benda. Untuk yang selanjutnya yaitu tipologi sintaksis berdasarkan numeri, gender, dan konkordinasi. Walaupun numeri, gender, dan konkordinasi merupakan kategori gramatikal, namun karena ketiganya baru dapat beroperasi dalam kaitannya dengan bidang sintaksis, maka ketiganya dikategorikan dalam tipologi sintaksis bukan morfologis. Yang pertama, numeri. Contohnya itu ko, engkau atau seorang. Yang kedua, kodrau. Artinya itu engkau berdua berarti. Kemudian ini ada bahasa Inggris book dan books, cat dan cats. Yang ada tambahan s-nya itu berarti lebih dari satu. Untuk yang gender atau genus dapat diartikan sebagai sebuah subkategori dalam sebuah kategori gramatikal seperti nomina, pronomina, adjektif. Dari sebuah bahasa yang sebagian bersifat arbitrer dan yang sebagian lagi bersifat non-arbitrer yang didasarkan pada ciri yang mampu membedakan atau bentuk sosial, cara keberadaan atau seks, dan menentukan kesesuaian atau konkordinasi bentuk gramatikal dengan kata-kata lainnya. Untuk yang ketiga, yaitu konkordinasi. Konkordinasi adalah suatu kategori gramatikal berupa persesuaian antara kata benda dan kata sifat atau antara subjek dan predikat. Nah, contohnya dalam bahasa Latin kata pater, ayah yang berarti ayah bergender maskulin, sedangkan kata bonus berarti baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Isra Atun Islamiyati. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipologi semantik.
Jika dilihat dari sejarah perkembangan ilmu bahasa, pembicaraan bidang semantik khususnya berkaitan dengan relasi antara bunyi atau bentuk bahasa dan maknanya sudah lama menjadi bahan perdebatan, yakni sejak zaman kuno. Sekitar abad 4 sebelum Masehi, ahli-ahli bahasa pada masa itu sudah mempersoalkan apakah ada hubungan antara bentuk atau kata dengan barangnya atau referennya. Sokrates 469 sampai 390 sebelum Masehi berpendapat bahwa terdapat hubungan alamiah antara kata dengan barangnya. Aliran ini disebut aliran naturalis atau nomalis. Ferdinand de Saussure melihat adanya peluang untuk membagi bahasa-bahasa atas berikut ini. Bahasa-bahasa leksikal, yaitu bahasa yang hanya memiliki kata-kata tanpa konsep-konsep gramatikal sehingga hanya memiliki pengertian kata yang konvensional, misalnya bahasa Cina dan Anam. Bahasa-bahasa gramatikal, yakni bahasa-bahasa yang memiliki konsep gramatikal yang dipadukan pada bentuk dasar. Konsep gramatikal itu dapat berupa kategori kala, numeri, gender, pelaku, bentuk hal, dan lain-lain. Misalnya, bahasa-bahasa Indo-Eropa, Semit, dan Austronesia. Tipologi semantik ini dikembangkan dengan memperhatikan pendapat-pendapat Ullmann. Butir-butir pembahasan itu mencakup kata transparan dan non-transparan, kata khusus dan kata genetik, nada evomotif, dan kenyawaan. Nah, kata transparan dan non-transparan. Kata-kata transparan adalah kata yang masih mencerminkan asal-usulnya, sedangkan kata non-transparan adalah kata-kata yang tidak mencerminkan asal-usulnya. Kata-kata anematopetik termasuk kata transparan, karena ia menggambarkan pada kata mengenai asal-usulnya, yaitu sebagai peniru bunyi yang ada di alam ini. Contoh kata anematopetik adalah kokok, aum, gagak, cicak, ringkik, debur, dan bom, dan sebagainya. Oleh karena kata-kata yang transparan dapat mencerminkan asal-usulnya, maka kata seperti itu dianggap sebagai kata yang bermotivasi. Sebaliknya, kata-kata yang non-transparan disebut sebagai kata-kata yang tidak bermotivasi. Nah, ada 3 tipe motivasi, yaitu 1. Motivasi fonetis, 2. Motivasi morfologis, dan 3. Motivasi semantis. Nah, kata-kata yang bermotivasi fonetis itu dapat dikelompokkan lagi menjadi 2 kelompok utama, tergantung pada cara atau penafsiran mengenai asal-usul bunyi yang terkandung dalam sebuah kata, yaitu kata yang bersifat anematopetis primer dan anematopetis sekunder. Kata yang bersifat anomatis primer adalah kata-kata yang dibentuk karena meniru bunyi-bunyi di alam, seperti bom, kokok, gonggong, ringkik, debur. Sedangkan kata yang bersifat anematopetik sekunder atau disebut simbolik bunyi adalah yang berwujud nilai bunyi individual. Nah, ini ada semacam penafsiran atau penilaian yang mengatakan bahwa tiap bunyi menimbulkan sugesti tertentu. Misalnya, I dan E mensugestikan sesuatu yang kecil dan tinggi. Bunyi A, U, dan O mensugestikan sesuatu yang besar, rendah, dan mendalam. Bunyi-bunyi sungau mensugestikan sesuatu yang bergaung. Bunyi P, T, dan K mensugestikan sesuatu yang tajam dan keras. Bunyi sibilan mensugestikan sesuatu yang mendesis. Bunyi R menyatakan sesuatu yang bergetar. Berdasarkan fakta di atas, bahasa-bahasa itu dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, bahasa-bahasa yang memiliki motivasi fonetis yang tinggi. Yang kedua, bahasa-bahasa yang memiliki motivasi fonetis yang rendah. Nah, bahasa-bahasa itu dapat diklasifikasikan menjadi berikut ini. Yang pertama itu bahasa-bahasa yang secara relatif memiliki kata bermotivasi yang sangat tinggi,
seperti bahasa Eskimo dan Amerindian. Yang kedua, bahasa-bahasa yang secara relatif memiliki kata bermotivasi yang cukup tinggi seperti bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa-bahasa yang relatif memiliki kata yang bermotivasi sedang sampai sedikit, seperti bahasa Turki dan Austronesia. Dan yang keempat, bahasa-bahasa yang tidak memiliki kata bermotivasi, seperti bahasa Cina dan Annam. Dengan meneliti bahasa-bahasa berdasarkan frekuensi relatif dari kandungan kata-kata yang bermotivasi semantik ini, kita dapat melakukan klasifikasi berdasarkan tipe kebahasaan. Nah, berdasarkan kriteria di atas, bahasa-bahasa dapat dibedakan atas berikut ini. Dan ini ada 3. Yang pertama, bahasa yang bermotivasi semantik tinggi. Yang kedua, bahasa yang bermotivasi semantik sedang. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahasa yang bermotivasi semantik rendah. Nah, 2. Kata khusus dan kata genetik. Kata khusus adalah kata-kata yang mengacu pada objek-objek yang sempit luas lingkupnya. Sedangkan kata generik adalah kata-kata yang mengacu pada kelas, barang, atau peristiwa yang luas, yang diikat oleh ciri-ciri yang sama dimilikinya. Kata anjing adalah kata yang khusus bila dibandingkan dengan kata binatang yang mencakup anjing tadi. Tetapi herder adalah kata yang lebih khusus lagi bila dibandingkan dengan kata anjing yang lebih luas cakupannya. Kata-kata generik sering dianggap pula sebagai kata yang mengacu pada sesuatu yang abstrak. Namun, anggapan ini mengandung bahaya karena kata abstrak dapat dipertentangkan dengan kata konkret yang sama-sama tidak harus mencakup masalah kelas. Kata-kata khusus dalam berbagai bahasa dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu 1. Sifat bangsa, 2. Kondisi yang berlainan, 3. Kata kerabat, dan yang keempat, sistem warna. Berkaitan dengan sifat bangsa, orang Prancis lebih senang menggunakan kata-kata abstrak dibandingkan dengan orang Jerman dan Inggris yang lebih senang mengadakan spesifikasi bagi hal yang dinyatakan dengan satu kata dalam bahasa Prancis. Nah, 3. Nada emotif. Bahasa bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat bahasa, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengungkap perasaan atau emosi. Malahan juga sebagai alat penggerak untuk menimbulkan emosi pada orang lain. Berdasarkan frekuensi nada emotif yang terdapat dalam tiap bahasa, bahasa-bahasa itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa-bahasa yang secara relatif memiliki banyak kata yang bernilai emotif. Yang kedua, bahasa-bahasa yang secara relatif memiliki sedikit kata yang mengandung nilai emotif. 4. Kesenyawaan. Kesenyawaan atau animaji adalah suatu hierarki mengenai kehidupan yang terdiri dari peringkat komponen-komponen dari yang paling tinggi hingga ke paling rendah, yaitu manusia, binatang, tak bernyawa. Bahasa-bahasa yang membedakan gender atau maskulin, feminin, dan neutrum pada dasarnya bertalian dengan kesenyawaan. Maskulin dan feminin berkaitan dengan manusia bernyawa, sedangkan neutrum berkaitan dengan benda yang tak bernyawa. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Motivasi morfologis dan 3. Motivasi semantis. Nah, kata-kata yang bermotivasi fonetis itu dapat dikelompokkan lagi menjadi 2 kelompok utama, tergantung pada cara atau penafsiran mengenai asal-usul bunyi yang terkandung dalam sebuah kata, yaitu kata yang bersifat anematopetis primer dan anematopetis sekunder. Kata yang bersifat anomatis primer adalah kata-kata yang dibentuk karena meniru bunyi-bunyi di alam, seperti bom, kokok, gonggong, ringkik, debur. Sedangkan kata yang bersifat anematopetik sekunder atau disebut simbolik bunyi adalah yang berwujud nilai bunyi individual. Nah, ini ada semacam penafsiran atau penilaian yang mengatakan bahwa tiap bunyi menimbulkan sugesti tertentu. Misalnya,
I, dan E, mensugestikan sesuatu yang kecil dan tinggi. Bunyi A, U, dan O mensugestikan sesuatu yang besar, rendah, dan mendalam. Bunyi-bunyi sungau mensugestikan sesuatu yang bergaung. Bunyi P, T, dan K mensugestikan sesuatu yang tajam dan keras. Bunyi sibilan mensugestikan sesuatu yang mendesis. Bunyi R menyatakan sesuatu yang bergetar. Berdasarkan fakta di atas, bahasa-bahasa itu dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, bahasa-bahasa yang memiliki motivasi fonetis yang tinggi. Yang kedua, bahasa-bahasa yang memiliki motivasi fonetis yang rendah. Nah, bahasa-bahasa itu dapat diklasifikasikan menjadi berikut ini. Yang pertama itu bahasa-bahasa yang secara relatif memiliki kata bermotivasi yang sangat tinggi, seperti bahasa Eskimo dan Amerindian. Yang kedua, bahasa-bahasa yang secara relatif memiliki kata bermotivasi yang cukup tinggi, seperti bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa-bahasa yang relatif memiliki kata yang bermotivasi sedang sampai sedikit, seperti bahasa Turki dan Austronesia. Dan yang keempat, bahasa-bahasa yang tidak memiliki kata bermotivasi, seperti bahasa Cina dan Annam. Dengan meneliti bahasa-bahasa berdasarkan frekuensi relatif dari kandungan kata-kata yang bermotivasi semantik ini, kita dapat melakukan klasifikasi berdasarkan tipe kebahasaan. Nah, berdasarkan kriteria di atas, bahasa-bahasa dapat dibedakan atas berikut ini. Dan ini ada 3. Yang pertama, bahasa yang bermotivasi semantik tinggi. Yang kedua, bahasa yang bermotivasi semantik sedang. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahasa yang bermotivasi semantik rendah. Nah, 2. Kata khusus dan kata genetik. Kata khusus adalah kata-kata yang mengacu pada objek-objek yang sempit luas lingkupnya. Sedangkan kata generik adalah kata-kata yang mengacu pada kelas, barang, atau peristiwa yang luas, yang diikat oleh ciri-ciri yang sama dimilikinya. Kata anjing adalah kata yang khusus bila dibandingkan dengan kata binatang yang mencakup anjing tadi. Tetapi herder adalah kata yang lebih khusus lagi bila dibandingkan dengan kata anjing yang lebih luas cakupannya. Kata-kata generik sering dianggap pula sebagai kata yang mengacu pada sesuatu yang abstrak. Namun, anggapan ini mengandung bahaya karena kata abstrak dapat dipertentangkan dengan kata konkret yang sama-sama tidak harus mencakup masalah kelas. Kata-kata khusus dalam berbagai bahasa dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu 1. Sifat bangsa, 2. Kondisi yang berlainan, 3. Kata kerabat, dan yang keempat, sistem warna. Berkaitan dengan sifat bangsa, orang Prancis lebih senang menggunakan kata-kata abstrak dibandingkan dengan orang Jerman dan Inggris yang lebih senang mengadakan spesifikasi bagi hal yang dinyatakan dengan satu kata dalam bahasa Prancis. Nah, 3. Nada emotif. Bahasa bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat bahasa, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengungkap perasaan atau emosi. Malahan juga sebagai alat penggerak untuk menimbulkan emosi pada orang lain. Berdasarkan frekuensi nada emotif yang terdapat dalam tiap bahasa, bahasa-bahasa itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa-bahasa yang secara relatif memiliki banyak kata yang bernilai emotif. Yang kedua, bahasa-bahasa yang secara relatif memiliki sedikit kata yang mengandung nilai emotif. 4. Kesenyawaan. Kesenyawaan atau animaji adalah suatu hierarki mengenai kehidupan yang terdiri dari peringkat komponen-komponen dari yang paling tinggi hingga ke paling rendah, yaitu manusia, binatang, tak bernyawa. Bahasa-bahasa yang membedakan gender atau maskulin, feminin, dan neutrum pada dasarnya bertalian dengan kesenyawaan. Maskulin dan feminin berkaitan dengan manusia bernyawa, sedangkan neutrum berkaitan dengan benda yang tak bernyawa. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.